Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, ditemani ayah, bunda, dan keluarga di rumah. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya, dan juga sehat selalu. Hari ini ada Ustadzah Fitri yang akan menemani kalian semua dalam program Gebiar Paut Ceria Mengudara bersama kelompok bermain dan TK Islam Terpadu Istiqomah, di mana tentu saja di 100.6 FM Radio Konata, Radio Komunitas Anak Surakarta. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, dari jam 8 sampai jam 9 nanti, kita akan bergembira ria bermain sambil belajar bersama keluarga di rumah. Tapi mungkin ada di antara teman-teman dan para pendengar yang belum tahu apa itu kelompok bermain dan TK Islam Terpadu Istiqomah ya. Kelompok bermain dan TK Islam Terpadu Istiqomah atau biasa disingkat KB dan TKIT Istiqomah merupakan lembaga pendidikan anak usia dini bernuansa Islam yang menyelenggarakan pendidikan meliputi jenjang kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Beralamat di Jalan Panembahan nomor 32 Penumpang Laweyan Surakarta. Tepatnya sekolah kami berada di sebelah timur kantor Kelurahan Penumpang. KB dan TKIT Istiqomah sudah berdiri sejak tahun 2007 dan memiliki visi mencetak insan belia muslim yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. KB dan TKIT Istiqomah mengacu pada kurikulum 2013 yang menerapkan prinsip pembelajaran anak usia dini yang bermutu. Stimulasi pendidikan dirancang sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak dan dilaksanakan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Layanan kami terintegrasi lengkap dalam hal pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan, dan gizi. Kurikulum diniyah sesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang meliputi ibadah, akidah, tarikh, hafalan surat pendek, hafalan doa, hafalan hadis, hafalan mahfudot, dan pengenalan bahasa Arab dasar. Nah, itu dia tadi sekilas tentang sekolah KB dan TKIT Istiqomah. Bila teman-teman dan para pendengar ingin tahu lebih jauh tentang kelompok bermain dan TK Islam Terpadu Istiqomah, silahkan bisa mengikuti akun Instagram KB TKIT Istiqomah atau channel YouTube kami di KB TKIT Istiqomah Penumpang Surakarta. Serta bisa juga menghubungi kami melalui kontak center sekolah di 0895 3297 5800. Oke teman-teman dan para pendengar Radio Konata, di pagi yang indah ini semoga semuanya sudah mandi dan juga sarapan bergizi ya. Ustadzah Fitri mau tanya, tadi menu sarapan paginya teman-teman apa saja sih? Oh, ada nasi, ada yang sarapan bubur juga. Lauknya apa teman-teman? Ayam, tempe, telur. Wah, macam-macam ya. Kalau sayurnya apa? Bayam, brokoli, wortel, tomat. Wah, ada yang makan buah juga tuh. Wah, Ustadzah senang sekali. Ayah dan bunda sudah mengisi piringnya anak-anak sesuai dengan panduan gizi seimbang. Jadi, dalam satu piring makan terdiri dari 50% asupan sayur-sayuran dan buah-buahan, sedangkan 50% lainnya merupakan karbohidrat dan protein. Dengan memperhatikan isi piringmu, makanan yang dikonsumsi sehari-hari dapat bervariasi dan memiliki gizi yang seimbang sehingga mampu menjaga berat badan ideal anak. Oke teman-teman, sekarang waktunya bagi adik-adik kelompok bermain atau kelompok usia 3-4 tahun untuk bermain sambil belajar bersama keluarga di rumah dengan panduan dari ustadzah tentunya. Nanti teman-teman akan diajari tentang tema tanaman dan kita akan ditemani oleh ustadzah dari kelas Ar-Rahim yang akan memandu kegiatan adik-adik kelompok bermain hari ini. Sudah tahu namanya siapa? Hitungan ketiga
juga. Ayo kita panggil bersama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Ustazah Titis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Radio Konata, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Perkenalkan, Ustazah namanya Titis. Nah, teman-teman bisa panggil Ustazah Titis. Nah, kali ini Ustazah itu diberikan kesempatan untuk memberikan materi kepada teman-teman. Nah, teman-teman kan masih belajar di rumah ya. Nah, pasti sudah sangat rindu dengan sekolah, dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman, dengan mainan. Nah, tapi teman-teman masih harus bersabar dulu ya. Masih harus belajar di rumah dulu dengan mama papa, karena masih ada virus corona di luar sana. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa sebelum belajar. Iya, sikap doa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman yang baik. Amin. Nah, walaupun teman-teman masih belajar di rumah dengan mama papa, tidak bisa ketemu dengan guru, dengan teman-teman, teman-teman tetap harus semangat ya belajarnya. Oke, nah hari ini Ustazah akan menyampaikan materi dengan tema tanaman. Nanti Ustazah akan mengajak teman-teman mengenal apa itu ciri-ciri tanaman, apa itu bagian-bagian tanaman, apa saja manfaat tanaman bagi manusia, dan juga bagaimana cara merawat tanaman. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu ciri-ciri tanaman. Sebelum itu Ustazah mau tanya, kira-kira teman-teman sudah tahu belum ya apa itu tanaman? Tanaman atau tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai banyak manfaat. Nah, ciri yang pertama yaitu ternyata tanaman itu membutuhkan makanan dan minuman seperti teman-teman loh. Tapi bagaimana ya cara memberi makanan dan minuman bagi tanaman? Nah, caranya itu dengan disiram pakai air. Nah, dan diberi pupuk atau tanah yang baik sehingga nanti tanamannya bisa tumbuh besar ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, tanaman membutuhkan sinar matahari. Seperti teman-teman juga ya, teman-teman juga sering berjemur kan? Sekarang ciri yang ketiga adalah tanaman itu bisa tumbuh dan berkembang. Nah, dari kecil jadi tinggi, seperti teman-teman dari bayi sekarang bisa lari sendiri. Wah, ternyata tanaman juga bisa tumbuh dan berkembang. Nah, tanaman itu berasal dari apa coba teman-teman? Nah, iya, berasal dari biji. Nah, bijinya ditanam di dalam tanah, lalu disiram, nanti jadi tumbuh besar. Sekarang Ustazah mau mengajak teman-teman bernyanyi nih. Teman-teman mau ya ikutan sama Ustazah? Kita nyanyi sama-sama ya. Aku sebuah biji ditanam di dalam tanah,
dan aku pun tumbuh semakin tinggi, menjulang ke angkasa. Hijau segar, tumbuh besar, menghiasi alam raya, menghias alam raya. Masya Allah, terima kasih teman-teman sudah bernyanyi sama Ustazah. Nah, itu tadi ciri-ciri tanaman. Cukup 3 aja ya untuk teman-teman. Nah, selanjutnya Ustazah akan mengenalkan teman-teman tentang bagian-bagian tanaman. Ternyata tanaman itu punya beberapa bagian. Nah, yang pertama yaitu akar. Apa teman-teman? Akar. Iya, akar adalah bagian tanaman yang terletak di dalam tanah. Nah, jadi nggak kelihatan ya teman-teman. Dan fungsi akar itu untuk menyerap air di dalam tanah dan membuat tanaman dapat berdiri kuat. Nah, kalau kena angin jadi nggak roboh. Nah, bagian yang kedua itu adalah batang. Iya, batang adalah bagian tanaman yang berdiri tegak. Nah, itu batang ya teman-teman. Kemudian bagian yang ketiga yaitu ranting dan dahan. Iya, ranting dan dahan itu batang tapi yang kecil-kecil itu ya teman-teman. Nah, itu untuk tempat tumbuhnya daun. Dan bagian yang selanjutnya yaitu daun. Daun itu ternyata dapurnya tanaman loh teman-teman. Jadi air dan pupuk yang dibawa oleh akar nanti dimasak di dalam daun ya, sehingga jadi makanannya tanaman. Dan selanjutnya yaitu bunga dan buah. Iya, bunga yang aromanya wangi dan juga buah yang segar-segar itu ya. Nah, selanjutnya Ustazah punya lagu tentang bagian-bagian tanaman. Teman-teman ikuti Ustazah ya bernyanyi bersama. Masih semangat kan teman-teman? Akar dalam tanah, batangnya berdiri, rantingnya bercabang, tumbuh daun lebat, ada bunganya, ada buahnya, tertiup angin pohonnya bergoyang. Masya Allah, itu tadi nyanyian atau lagu tentang bagian-bagian tanaman. Selanjutnya Ustazah punya tepuknya juga loh teman-teman. Nah, tapi Ustazah mau menggabungkannya dengan senam fantasi ya. Jadi teman-teman di rumah juga harus ikut gerakannya sama Ustazah. Nanti Ustazah kasih arahannya ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman silahkan berdiri dulu. Nah, sudah berdiri? Ya. Kemudian saat Ustazah bilang akar, kaki teman-teman dihentak-hentakkan di lantai ya. Akar dihentak-hentakkan di lantai. Lalu saat Ustazah bilang batang, tangan teman-teman ditaruh di pinggang. Lalu badannya digoyangkan kanan kiri. Batang ya. Kemudian saat Ustazah berkata daun, tangannya teman-teman ke atas jadi daun dan digoyang-goyangkan ke kanan dan ke kiri. Saat Ustazah bilang bunga, tangannya tetap ke atas. Nah, tapi diam aja ya, nggak usah digoyang-goyangkan. Lalu terakhir saat Ustazah bilang buah, tangan teman-teman disatukan di atas kepala. Lalu teman-teman berputar ya. Bisa ya teman-teman? Yuk kita coba sama-sama. Tepuk bagian-bagian tanaman. Akar, batang, daun, bunga, buah. Ya, sudah bisa belum teman-teman? Terima kasih sudah mau ikut senam bersama Ustazah. Nah, bagaimana teman-teman? Masih semangat kan ya? Nah, selanjutnya Ustazah
punya cerita loh teman-teman. Wah, siapa yang mau mendengarkan ceritanya Ustazah? Oke, nah Ustazah mau bercerita tentang manfaat tanaman. Nah, nanti ceritanya di keluarganya Hafid. Nah, ada seorang anak namanya Hafid. Kita mulai ya teman-teman, simak ceritanya Ustazah. Amira berkunjung ke rumah Hafid dan Hafizah. Dia gembira bisa menikmati keindahan halaman rumah Hafid dan Hafizah. Hafid dan Hafizah tersenyum senang. Tanaman dapat membuat halaman mereka menjadi indah. Hafid dan Umar sedang bersantai seusai selesai bermain sepeda. Keduanya merasa nyaman duduk berteduh di pohon yang rindang. Alhamdulillah, ada pohon yang melindungi mereka dari panas matahari. Hafiz pergi ke pasar bersama ibu. Hafiz bertanya kepada ibu tentang jenis sayur. Lalu ibu menjelaskan kalau sayur yang dipegang ibu itu adalah sayur bayam. Hafiz lalu berkata kepada ibunya, "Ibu, aku akan rajin makan sayur agar badanku sehat dan kuat." Nah, yeay! Akhirnya Hafiz dan ibu sampai di rumah. Sejuk sekali ya udara di sekitar rumah. Alhamdulillah, kalau kita merawat tanaman di sekitar kita, maka udara yang kita hirup akan menjadi lebih bersih dan segar loh. Hafid dan ayah berbelanja buah di kios buah dekat rumah. Hafiz kegirangan dan ingin membeli semua buah yang berwarna-warni tersebut. Hafiz sayang tanaman katanya, karena tanaman bisa menghasilkan buah-buah yang segar yang membuat tubuh kita menjadi bugar. Hari ini Hafiz sedang sakit batuk. Kemudian ibu memberikan minuman hangat yang dicampur dengan tanaman kencur. Hafiz selalu dengan cepat meneguk minuman buatan ibu tersebut. Tanaman kencur dapat meredakan batuk serta membuat badan jadi sehat. Hafiz asik menggambar dan mewarnai bunga. Lalu Hafiz bertanya kepada ibu, "Apakah bunga harus menggunakan warna merah, Bu?" Lalu ibu menjelaskan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan beraneka ragam warna bunga. Jadi Hafiz boleh mewarnainya dengan warna-warna yang indah. Lalu ibu bercerita pada Hafiz kalau ibu sangat menyukai bunga lavender. Selain indah dipandang mata dan baunya wangi, lavender juga bisa melindungi kita dari gigitan nyamuk. Nah, lalu ibu mengajak Hafiz berbelanja ke pasar. Hafiz bertanya kepada ibu, "Ibu, kulit ketupat itu terbuat dari apa ya, Bu?" Nah, ibu menjelaskan kalau bungkus ketupat tersebut terbuat dari daun kelapa. Selain airnya bisa diminum, daging kelapanya juga sangat nikmat dan juga menyehatkan tubuh. Hafiz membantu ayah menyirami tanaman. Tanamannya harus disiram secara rutin ya, biar sehat dan terlihat segar. Hafiz sayang tanaman karena tanaman itu adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, dari cerita Hafiz tersebut, kita bisa mengenal tentang manfaat-manfaat tanaman di sekitar kita. Nah, coba kira-kira teman-teman tahu nggak tadi manfaat apa aja yang ada di cerita tentang Hafiz tadi? Ya, tanaman
dapat memperindah halaman rumah Hafid ya. Terus ya, tanaman bisa menghasilkan udara segar dan bersih. Nah, lalu tanaman juga bisa menghasilkan sayur dan buah-buahan yang dapat menyehatkan tubuh kita. Nah, selanjutnya tanaman juga dapat digunakan sebagai obat. Lalu, tanaman juga dapat mengusir serangga seperti nyamuk, lalat ya. Terus, yang terakhir, tanaman itu bisa dijadikan sebagai bahan masakan dan lain. Nah, karena tanaman itu merupakan makhluk ciptaan Allah, maka kita harus merawat dan menyayangi tanaman ya teman-teman. Nah, coba Ustazah pengen tahu siapa saja yang tahu bagaimana cara merawat tanaman. Coba tunjuk tangan. Wah, hebat. Nah, benar. Cara merawat tanaman dan menjaga tanaman itu ada beberapa ya teman-teman. Salah satunya itu tanaman harus disiram agar tumbuh subur dan segar. Lalu jangan lupa diberikan pupuk ya teman-teman, agar tanamannya cukup makanannya untuk bisa tumbuh besar, berbunga, lalu berbuah. Nah, Ustazah punya lagunya lagi loh. Kita nyanyi bareng-bareng ya teman-temannya. Bisa? Masih semangat ya? Oke. Tanamanku subur sekali, ku tanam di bawah sinar matahari. Setiap hari selalu ku sirami dan ku beri pupuk dengan pupuk alami. Jika teman-teman punya tanaman di rumah, teman-teman harus rajin menyiram dan memberi pupuk agar tanaman teman-teman bisa tumbuh subur dan segar. Nah, nanti kalau tidak diberi pupuk dan disirami, tanamannya teman-teman bisa layu dan mati. Kasihan ya. Nah, karena tanaman itu makhluk ciptaan Allah, maka kita harus merawat dan menyayanginya. Coba Ustazah tanya sama teman-teman, boleh tidak ya kalau tanaman itu dirusak, ditendang, kemudian diinjak-injak, dicabuti, boleh tidak ya? Tidak boleh ya, kasihan. Karena tanaman itu juga makhluk ciptaan Allah ya. Jadi harus dijaga dan dirawat dengan baik. Oke? Bisa ya teman-teman? Nah, itu tadi materi yang Ustazah berikan untuk teman-teman semuanya dengan tema tanaman. Nah, semoga ada manfaatnya ya buat teman-teman. Nah, cukup sekian dari Ustazah. Apabila Ustazah Titis punya salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru sekali ya kegiatan bersama Ustazah Titis tadi. Kali ini waktunya teman-teman TKA atau kelompok usia 4-5 tahun yang akan bermain sambil belajar, ditemani oleh Ustazah Susi dari kelas An-Nur. Kita akan mempelajari tentang rumah. Baiklah, semoga semuanya masih semangat ya. Teman-teman silahkan duduk manis di depan radio dan bersama-sama marilah kita sambut Ustazah Susi. Silahkan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita mulai surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy
Nah, teman-teman ini kita mau belajar tentang apa ya? Hari ini kita mau belajar tentang rumah. Tentang rumah ya teman-teman ya. Nah, rumah itu sebuah bangunan yang menjadi tempat tinggal atau tempat istirahat manusia. Itu rumah. Tadi apa? Rumah. Sebuah bangunan yang menjadi tempat tinggal atau tempat istirahat manusia. Teman-teman, alhamdulillah ya teman-teman sudah punya rumah semuanya. Harus kita syukuri, alhamdulillah, karena itu juga rezeki dari Allah. Nah, rumah itu juga rezeki kita. Nah, sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah terhadap rumah, sebaiknya rumah diapain aja? Dirawat. Nah, terus dengan cara seperti apa? Rumah itu dirawat dengan cara seperti apa? Disapu, terus dipel. Terus kalau ada debu-debu diapain? Dibersihkan pakai apa? Pakai pakai sulak, atau kemoceng. Pakai kemoceng dibersihkan. Apa yang berdebu itu dibersihkan. Nah, harus kita rawat biar rumah kita apa toh? Sehat, bersih dan sehat. Kalau rumah kita bersih dan sehat, kita jadi nyaman. Kalau rumah kita kotor, kita jijik nggak teman-teman? Jijik. Jadi nyaman nggak? Enggak. Belajar kita juga nggak nyaman. Tidur, bajunya jadi kotor. Tidur juga jadi nggak nyaman. Nah, belajar nggak nyaman. Makan apalagi jadi nggak nyaman. Jadi harus kita jaga kebersihannya. Tadi dengan disapu, dipel, terus dibersihkan, dibersihkan debu-debunya pakai kemoceng. Terus bisa lagi apa? Dirapiin. Misal ada yang berantakan, nah mainan berantakan dirapikan. Nah, apalagi ini ya, lagi ada virus ini ya, teman-teman harus jaga kebersihan. Tidak hanya rumah saja yang dijaga kebersihannya, tapi badan kita juga harus bersih. Nah, harus bersih. Pakaiannya juga harus bersih. Nah, caranya teman-teman, kalau ini lagi pandemi ini, kita harus jaga kebersihan, harus jaga protokol kesehatan. Caranya seperti apa protokol kesehatan? Cuci tangan pakai sabun. Ada nyanyinya loh. Cuci tangannya ada 7 langkah. Gimana coba? 1, 2, 3. Ada 7 langkah untuk cuci tangan. Mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, kuku-kuku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Itu tadi untuk cuci tangan. Cara yang benar ada 7 langkah. Nah, itu jaga kebersihan. Pertama, protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun. Terus apa lagi? Pakai masker. Nah, pakai masker. Terus jaga jarak. Nah, jaga jarak nih seperti teman-teman nih, jaga jarak. Nah, jaga jarak tidak deket. Nah, tidak deket. Nah, karena apa? Virusnya itu mudah menular. Jadi teman-teman harus jaga protokol kesehatan. Lanjut lagi teman-teman, kembali lagi ke rumah. Nah, nih bagian rumah itu ada apa saja? Pintu. Pinter. Ada apa lagi? Jendela. Bagian-bagian rumah ada pintu, jendela, terus lantai, terus atap. Nah, itu ya, ada jendela, pintu, atap, lantai. Nah, tuh pagar atau gerbang ya. Nah, itu ada nyanyiannya loh bagian-bagian rumah.
dan fungsinya juga. Coba yuk bareng-bareng sama Ustazah. Oke ya, 1, 2, 3. Masuk rumah lewat pintu, injak kaki di lantai, atap rumah lindungi kita dari panas dan hujan. Udara masuk lewat jendela, sejuk ruang rumahku. Pagar besi di depan rumah agar rumahku aman. Itu tadi nyanyian bagian-bagian rumah. Tadi ada pintu. Fungsinya, kegunaannya pintu untuk apa toh pintu? Untuk masuk. Keluar masuk rumah. Nah, pintu. Nah, oke. Kalau jendela untuk apa? Hah? Buat angin. Buat angin. Nah, buat angin kenapa anginnya? Hah? Udaranya sejuk, udaranya masuk biar sejuk. Juga buat apa? Masuknya sinar matahari biar badan kita juga semakin sehat. Terus lagi tadi ada apa bagian-bagian rumah? Atap untuk apa ya, Pak? Melindungi kita dari apa? Hah? Dari hujan matahari. Oh, sama panas. Hujan sama panas. Jadi bisa melindungi kita dari panas dan hujan. Apalagi bagian-bagian rumah? Lantai. Pinter Mas Brisang. Lantai untuk apa ya Mas Mas Brisang? Jalan. Lantai untuk apa? Jalan. Nah, semuanya belum jawab. Untuk apa? Jalan. Atau untuk injakkan kaki, untuk menginjakkan kaki untuk jalan. Nah, untuk menginjakkan kaki ya, tempat kita menginjakkan kaki. Nah, itu tadi. Terus tadi ada apa saja? Apa lagi? Bagian-bagian rumah? Apa? Pagar. Untuk apa? Agar rumahnya semakin aman. Itu tadi pagar ya. Terus, nah teman-teman, ini dari bagian-bagian ruangan dalam rumah itu kamar tidur. Untuk apa toh kamar tidur itu? Untuk tidur, untuk istirahat, untuk bubuk. Nah, kamar tidur. Kalau kamar mandi, dikira untuk apa? Buat mandi. Ya, benar. Buat apa lagi? Kamar mandi buat membersihkan diri. Nah, diri ya, buat membersihkan diri itu kamar mandi. Terus dapur. Teman-teman punya dapur di rumah? Punya buat apa? Buat masak. Pinter Mas Fatan. Nah, buat masak. Nah, kalau dapur itu buat masak. Terus apa lagi? Ada apa tadi? Ruang tamu. Untuk apa Mbak Safira ruang tamu? Menerima untuk menerima tamu ya Mbak Safira, pinter. Nah, untuk menerima tamu itu ruang tamu. Coba sekarang, nah ini juga ada lagu, yuk ada lagu lagi tentang rumah. Tentang rumah, ikutin Ustazah ya. Coba, ini rumahku gitu ya. 1, 2, 3. Ini rumahku, indah sekali, bersih setiap hari, tempatku main bersama-sama dan sangat nyaman. Lagi, ini rumahku, indah sekali, bersih setiap hari, tempatku main bersama teman dan sangat nyaman ya. Itu tadi nyanyian tentang rumah. Bisa teman-teman? Bisa? Oke, tadi tentang kita belajarnya tentang apa saja tadi? Tentang rumah, tentang apa aja? Ada nyebutin bagian-bagian rumah. Terus,
ada pengertian rumah. Pengertian rumah tadi loh, rumah itu apa toh? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Nah, kita sudah diberi rumah, harus dijaga, harus dirawat ya teman-teman ya, dirawat kebersihannya, dijaga kebersihannya. Terus tadi bagian-bagian rumah ada banyak ya tadi ya, bagian-bagian rumah juga sudah Ustazah kasih tahu untuk fungsinya untuk apa atau bagian-bagian rumah. Nah, tadi juga menyebutkan bagian-bagian ruangan yang ada di dalam rumah. Terus lagi juga ada nyanyian tentang rumah. Apa nyanyian tentang apa? Rumah. Oke ya. Oke, belajarnya dari Ustazah cukup sekian dulu ya. Oke, kita tutup belajar hari ini dengan bacaan surat Al-Asr ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter-pinter semuanya. Itu dia tadi panduan bermain sambil belajar bersama Ustazah Susi. Kita telah mempelajari banyak hal ya tentang rumah. Selanjutnya ada Ustazah Dia dari kelas Al-Hakim yang akan memandu kegiatan bermain sambil belajar teman-teman TKB atau kelompok usia 5-6 tahun dengan tema binatang. Nah, teman-teman pasti sudah menunggu ya, kira-kira apa sih yang akan disampaikan oleh Ustazah Dia? Penasaran? Baiklah, langsung saja kita panggilkan. Ini dia Ustazah Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, kalian bersabar dulu ya. Sampai sekarang kita belum belajar di sekolah bersama-sama. Karena apa teman-teman? Iya, karena virus corona. Kalian masih belajar bersama orang tua di rumah ya. Tetap semangat ya. Oke. Perkenalkan, saya Ustazah Dia dari KB dan TKIT Istiqomah Penumping Surakarta. Alhamdulillah, Ustazah diberi kesempatan untuk mengisi di Radio Konata bersama teman-teman untuk belajar di rumah. Sudah siap mendengarkan? Oke. Pada kesempatan hari ini, Ustazah akan menyampaikan tema pembelajaran tentang
binatang dengan subtemanya binatang di darat. Subtemanya tentang sapi. Binatang adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum Ustazah mulai belajarnya, yuk kita dengarkan Mbak Misha ditemani dengan Mama Siska belajar membaca surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Selamat mendengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih la nufarriqul baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma tasabat. Rabbana la tu'ahidna innasina au ahtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamal tahu alal lazina min qablina. Rabbana wala tuhammil nama mala
bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih Mbak Misya dan Mama Siska yang telah menemani Ananda belajar di rumah. Nah, teman-teman, ada tidak yang mau belajar membaca Al-Quran seperti Mbak Misya dan Mama Siska? Oke, teman-teman, coba kalian sebutkan manfaat sapi, ada banyak sekali loh. Coba kalian bisa menyebutkan tidak? Aku bisa, Oke, coba manfaat sapi itu bisa digunakan apa saja ya? Daging bisa dimasak membuat bakso. Very good. Kulitnya bisa dibuat tas atau sepatu. Very good. Susunya bisa diminum. Pinter. Kotorannya bisa buat pupuk tanaman. Oke, very good, semuanya benar. Manfaat sapi banyak sekali. Teman-teman, ada yang tahu ciri-ciri sapi tidak? Pinter. Bisa kalian menyebutkan? Bisa. Oke, coba kalian sebutkan satu persatu. Memakan rumput, menghasilkan susu dan daging. Beranak dan menyusui. Suaranya mah. Ada Pinter. yang warnanya hitam dan putih. Ada warnanya hitam. Ada warnanya putih. Sapi kaki 4. Very good semuanya. Tepuk tangan semuanya. Oke teman-teman, sekarang mari kita bernyanyi lagu tentang sapi sambil kita mengenal huruf sapi. Huruf sapi apa saja teman-teman? Oke, huruf sapi hurufnya hanya ada 4 huruf. Coba kalian ingat-ingat dulu. Huruf sapi terdiri dari huruf S, A, P, I. Oke, kita bernyanyi bersama-sama ya, sambil mendengarkan Mas Syafiq. Contohnya kita mau dengerin lagunya. S A S P I P sapi namanya. S A S P I P itulah dia. S A S P I P Tuhan penciptanya. Daging dan susunya berguna bagi kita. S A S P I P di darat hidupnya. S A S P I P 4 kakinya. S A S P I P rumput makanannya. Ayo pelihara dan kenali suaranya. Wow. Alhamdulillah, terima kasih Mas Syafiq sudah berani menyanyi lagu tentang sapi. Oke teman-teman, sekarang Ustazah juga punya teman lagi yang di rumah mau bercerita tentang sapi yang jujur dengan bundanya loh teman-teman. Yuk kita dengarkan Mbak Afifah dan Bunda Nini. Selamat mendengarkan ya. Ada seekor sapi betina. Dia orangnya jujur. Dia gak suka berkelahi. Terus Pada suatu hari, sapi pergi. ke hutan makan rumput. Tiba-tiba ada harimau yang
yang mau memakannya. Lalu Si sapi bilang, bilang, jangan dulu Raja Harimau, jangan makan aku dulu. Aku punya bayi yang masih 2 bulan. 2 bulan. Aku boleh Mau ngasih apa dulu? Bayinya mau dikasih apa? makanan dulu, disehatin dulu, Dinasehatin. dinasehatin. Terus Raja Hutan bilang gimana? Aku tidak percaya. Tidak percaya. Percayalah harimau. Itu kata Pak. sapi betina. Nah, Terus harimaunya bilang gimana? baiklah, Baiklah, aku setuju kepadamu. akan Terus menunggumu di sini. Terus sapi betina pulang, bilang, mengasih makan dan mengasih masih terus apa itu? memberi Nasihati menasihatin anaknya biar menjadi anak yang solehan. soleh, menjadi anak yang baik. Lagi sapi. Ya terus jadi anak soleh, ya udah. Terus jadi anak yang Jujur. setelah itu sapi betina kembali ke Hutan. hutan menemui Harimau loh, dia percaya. terus ini harimau, silahkan kamu mau makan gitu. Lalu harimau bilang apa? Tunggu bentar, apa yang lupa di jalan tadi? Apa itu? Sapinya kelihatan nangis. Oh iya, tadi sapinya nangis ya karena sedih mau berpisah dengan Bayinya. bayinya. Lupa ya. Nggak apa-apa. Terus setelah sampai di hutan ketemu sama Raja Harimau, terus hasilnya piye? Nanti aku tidak jadi memakan. Nanti kalau aku mau makan, aku akan dosa soalnya kamu Sapi yang jujur. Sudah selesai enggak? Terima kasih sapi. Terima kasih harimau. Terima kasih harimau. Wah, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Nini dan Mbak Afifah yang selalu mendampingi Mbak Afifah belajar di rumah. Oh iya teman-teman, belajarnya hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Bila ada kata yang salah dari Ustazah minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah materi kegiatan kelompok B yang telah disampaikan oleh Ustazah Diah. Setelah mendengar dan mengikuti 3 materi kegiatan tadi, sebentar. Oh iya, jam segini kan biasanya kita kalau di sekolah makan snack atau cemilan ringan bersama kawan-kawan. Tapi tidak apa-apa, berhubung ini masih pandemi, teman-teman makan cemilannya bareng keluarga yang ada di rumah dulu ya. Dan cemilannya harus yang sehat juga. Lalu cemilan sehat itu seperti apa sih? Cemilan sehat dan bergizi tentu saja harus aman bagi anak, tidak mengandung perasa, pewarna, juga pengawet berbahaya. Cemilan sehat bisa berupa kue, puding, olahan sayur, ubi, yogurt, atau buah-buahan yang bervariasi dan memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk anak. Kok dari tadi Ustazah Fitri ceritanya tentang sehat-sehat terus sih? Iya dong, karena pola hidup sehat itu penting teman-teman. Apalagi kemarin tanggal 12 November kita baru saja memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-56. Dan tahun ini Kementerian Kesehatan mengambil tema Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat. Jadi mari kita rayakan Hari Kesehatan Nasional 2020 dengan membiasakan perilaku hidup sehat. Dukungan kita semua sangat berharga demi tercapainya masyarakat Indonesia yang lebih sehat.
Oh ya teman-teman, tahu tidak? Mulai pertengahan November ini, KB dan TK Islam Terpadu Istiqomah sudah membuka pendaftaran lagi loh. Ayo ajak teman, adik, dan saudara yang ada di rumah untuk sekolah di KB dan TKIT Istiqomah. Bagi ayah bunda yang masih bingung mencari sekolah full day berbasiskan agama Islam untuk buah hatinya, KB dan TKIT Istiqomah adalah pilihan yang tepat. Dan ada diskon khusus loh bagi pendaftar awal. Untuk info lebih lanjut, silahkan bisa menghubungi KB dan TKIT Istiqomah di Jalan Panembahan nomor 32 Penumpang Lawean Surakarta atau kontak kami di 0895 3297 58 100 0895 3297 58 100. Ternyata tidak terasa waktu terus berjalan dan kita sudah berada di penghujung siaran. Semoga siaran ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kepada ayah, ibu, mama, papa, abi, umi, ayah, bunda yang telah mengajak anak-anak untuk bergabung dan mendengarkan siaran kami pada pagi hari ini hingga akhir. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan kru Radio Konata yang telah menyediakan waktu bagi kami, kelompok bermain, dan TK Islam Terpadu Istiqomah untuk siaran. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan sebagai kata-kata penutup dari kami, ada kutipan yang menyatakan bahwa anak hebat itu terlahir dari orang tua yang peduli. 5 tahun pertama adalah masa yang sangat penting bagi pertumbuhan anak. Pada masa ini, anak biasanya sangat aktif mengeksplorasi banyak hal. Keaktifan anak-anak usia dini akan membantu perkembangan kognitif, motorik, mental, dan sosial mereka. Tentu saja, agar anak-anak tetap aktif, kesehatan mereka sangat perlu diperhatikan. Bapak, ibu, mama, papa, ayah, bunda, abi, umi yang baik, mari kita bersama-sama mendampingi anak-anak sewaktu-waktu membutuhkan, agar mereka tetap tumbuh berkembang seperti yang kita harapkan bersama. Jangan biarkan anak terdiam tanpa aktivitas, karena dengan bergerak bagi anak adalah mencerdaskan, beraktivitas bagi anak adalah mencerdaskan, sehingga pastikan anak melakukan berbagai kegiatan selagi dia terjaga. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan anak-anak bisa segera bertemu dan kembali bersekolah bersama-sama. Saya Ustazah Fitri dan segenap Ustazah kelompok bermain dan TK Islam Terpadu Istiqomah pamit undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.